Perkenalkan, nama saya Rika Medina Aruni Panjaitan dengan NIM D1D02121016 dari kelas R001 akan melakukan pembahasan jurnal tentang kajian kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Alam Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar. Tugas ini dilakukan untuk melengkapi tugas konservasi sumber daya hutan yang diampu oleh Ibu Nursanti Eshut MSI. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 1947 KPTS 2 tahun 1987, tanggal 19 Mei ditetapkan perubahan status hutan lindung Komara seluas 8.000 hektar di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dibagi menjadi Taman Buru Komara seluas kurang lebih dari 4.610 hektar dengan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 237 KPTS 2 1997 tanggal 9 Mei 1997 seluas 4.152,50 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar dengan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 911 KPTS 2 tahun 1999 pada tanggal 14 Oktober dengan luas 2.972 hektar. Penunjukan dua kawasan ini untuk pengelolaan habitat rusa dan jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 seperti kera hitam, rangkong, babi hutan, musang, dan kuskus. Tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami termasuk tipe ekosistem zona hutan dengan tropis dan vegetasi tingkat atas seperti jati, ara, ketapang, serta kemiri. Terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah semak belukar dan rumput-rumputan yang pada musim kemarau semak belukar dan rumput-rumputan akan mati suri. Selama kurang lebih dari 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem, sebagian kawasan terutama daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat telah terdegradasi. Hal ini terjadi oleh beberapa faktor seperti illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk pengundulan hutan dan penurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Dalam hal ini, ekosistem yang telah rusak sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya melalui proses suksesi alami. Perlu direstorasi untuk pemulihan dan pemeliharaan proses penting seperti hidrologi, siklus hara, dan transfer energi. Pada kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem yang terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48 Menhub 2 Tahun 2014 tentang cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Analisis pada citra secara manual maupun visual menggunakan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, warna, tekstur, dan situs asosiasi serta konvergensi bukti. Penelitian ini dilakukan di Suaka Marga Satwa Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dilakukan selama 2 bulan dari bulan Juni sampai Juli pada tahun 2017, dilaksanakan dengan memakai citra untuk mengidentifikasi lokasi dan luas yang terdegradasi serta mengambil data. Dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan lokasi terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Pada hasil perbandingan tersebut dilakukan analisis melalui metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi, yang akan diputuskan arah pemulihannya yang sesuai pada setiap lokasi yang terdegradasi.
dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dibuat dengan interpretasi citra penginderaan jauh atau sering disebut remote sensing dan ground check. Data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan dan analisis vegetasi ini berbentuk seperti pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi, serta inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Interpretasi citra penginderaan jarak jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu yang terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe tingkatan kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakan yang terjadi. Hasil survei salah satu aspek fundamental dalam penentuan luasan perkebunan seperti ketersediaan atau pembaharuan perkebunan untuk tanaman dengan tinggi minimal 50-150 cm dapat dipertimbangkan bibit alami atau permudaan alami yang ketersediakan anakan pada lahan per hektarnya jumlah aduh, pusing banget kepala aku. Menurut Departemen Umum KSDAE nomor P12 KSDAE Set tahun 2015, hasil survei salah satu aspek fundamental dalam penentuan luasan perkebunan yaitu ketersediaan atau pembaruan perkebunan untuk tanaman dengan tinggi minimal 50-150 cm dipertimbangkan bibit alami atau dengan bibit yang memakai permudaan alami. Ketersediaan anakan lahan pada lahan per hektar, jumlah tegakan berdiameter lebih dari 20 cm, dan jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm. Biasanya informasi dari hasil inventarisasi tersebut selanjutnya akan dipakai untuk menentukan tipologi kerusakan kawasan hutan konservasi Komara. Kriteria kawasan terdegradasi yang pertama rusak ringan dengan kriteria kawasan jumlah tegakan berdiameter lebih dari 20 cm kurang dari 400 batang per hektar. Jumlah anakannya lebih dari 100 batang per hektar dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata. Yang kedua, rusak sedang. Jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm dan kurang dari 200 batang per hektar. Sedangkan jumlah anakannya kurang dari 1000 batang per hektar dengan tutupan lahan didominasi jenis pionir dan jenis klimaks yang terbatas. Yang ketiga, rusak berat. Tutupan lahan rendah, terbuka, semak, dan alang-alang memiliki potensi anakan yang rendah. Untuk menentukan arah pemulihan ekosistem hasil inventarisasi, kerusakan kawasan yang dianalisis ditambahkan pelakuan dalam menjelaskan jenis dan pola pemulihan tanaman secara lebih rinci dengan metode analisis vegetasi yang dipakai pada penelitian ini. Data vegetasi dihasilkan dari masing-masing petak contoh, kemudian dihitung kerapatannya, frekuensinya, dominasi, dan nilai kepentingan atau INP. Hasil akhir dari penelitian ini adalah arah pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Pola pemulihan yang pertama yaitu suksesi alami dengan kriteria jumlah tegakan lebih dari 20 cm, kurang dari 400 per hektar, jumlah anakan lebih dari 1000 hektar dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata. Dengan keterangan hal ini dalam bentuk perlindungan dan pengamanan di lokasi. Yang kedua, suksesi alami
yang dibantu. Jumlah tegakannya berdiameter lebih dari 20 cm dan kurang dari 400 per hektar. Jumlah anakan lebih dari 1.000 per hektar dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata dengan terdapatnya kompetisi yang tinggi. Hal ini membantu proses regenerasi tanaman. Yang ketiga, pengkayaan jenis. Kriteria kawasan ini jumlah tegakannya berdiameter lebih dari 10 cm kurang dari 200 per hektarnya. Jumlah anakan jenis kurang dari 1.000 per hektar dengan tutupan lahan didominasi jenis pionir dan jenis klimaks yang terbatas dengan jenis tanaman yang akan ditanam disesuaikan dengan hasil analisa vegetasi. Yang keempat, penanaman total dengan jenis tanaman yang akan ditanam sesuai dengan hasil analisis vegetasi. Yang kelima, penanaman total dengan prakondisi atau rekonstruksi dengan jenis tanaman yang akan ditanami sesuai dengan hasil analisis vegetasi yang telah dilakukan. Identifikasi foto udara atau citra merupakan interpretasi manual yang data penginderaan jarak jauh berdasarkan pada pengenalan citra atau karakteristik objek secara keruangan. Metode yang dipakai yaitu metode interpretasi secara visual melalui digital on-screen. Untuk identitas dan jenis objek pada citra sangat diperlukan dalam analisis memecahkan masalah yang dihadapi. Dari gradasi warna yang tampak pada citra memudahkan proses klarifikasi terhadap foto udara dan hasil identifikasi dilakukan secara on-screen sehingga diperoleh luasan poligon yang teridentifikasi dengan lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas lokasi yang terdegradasi merupakan hasil identifikasi dipakai sebagai dasar melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Pengukuran lokasi ini dibagi menjadi terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat ataupun blok dalam Suaka Marga Satwa Komara Kabupaten Takalar. Luas lokasi yang terdegradasi. Yang pertama, blok Jabonga dengan luas 34,12 hektar. Yang kedua, blok Gunung Tinabung 1 dengan luas 39,46 hektar. Yang kedua, blok Gunung Tinambung 2 dengan luas 25,76 hektar. Dan blok Sapanga dengan luas 23,31 hektar. Jumlah luasnya 122,65 hektar. Inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi menggunakan metode sistematik sampling dengan plot lingkaran didapatkan hasil sebagai berikut. Petak pertama luasnya 34,12 hektar, petak kedua luasnya 39,64 hektar, petak ketiga luasnya dengan 25,76 hektar, petak keempat luasnya dengan 23,31 hektar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Data ini dipakai sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Menurut Hideki Miyakawa, tahun 2014, jumlah jenis pohon yang ditanam disarankan paling sedikit 30% dari ekosistem hutan alam yang ada di dekat areal restorasi. Dengan komposisi jenis pionir 60%, semi klimaks 20%, dan klimaks 20%, dan sifatnya sebagai pakan dan sarang satwa, serta cepat menyebarkan biji. Anakan terdapat dengan 12 jenis tegakan dan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi. Penentuan jenis pohon tegakan pada prinsipnya diharapkan sama dengan jenis pohon yang terdapat pada ekosistem hutan alam,
yang ada di dekat areal restorasi. Namun dalam pelaksanaan restorasi, memprioritaskan jenis kunci untuk pembentukan ekosistem sarang dan pakan satwa. Pada tingkat tiang terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi. Jenis yang direkomendasi untuk penanaman adalah diantaranya bambu, rao, marapao, kirasa, dan teraterasa. Kesimpulan yang dapat dari hal ini, yang pertama, luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau foto, serta citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar seluas 289,84 hektar. Luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara, hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Merujuk pada kriteria terdegradasi dalam Perdirjen KSDA nomor P12 KSDA tahun 2015, maka petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Yang keempat, jenis yang direkomendasikan dalam penanaman tersebut diantaranya bambu, rao, kirasa, teraterasa, dan marapao. Sekian dan terima kasih. Hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan.